Untuk mengawali ibadah kita pada minggu ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di minggu keempat setelah Trinitatis. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun hidup kita di dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu hendaklah hidup kita ini menjadi berkat terhadap bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan diberkati untuk menjadi berkat. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 110. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi,
Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 194, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 681 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ale aman asiraham di apar dosa undung noro hakon nuai marsong mani jolo unang jujur
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 706 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di lehonku haki
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 470, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus na punaan dohot na adong Dia gugodot o sakit sahat mahatutangan Sai rajai mamataki mana kahasida langit sai patinggil pinggoli tumangingon hatami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020. Dapat kita lihat di lembar acara kita, dan demikian juga untuk ulang tahun pernikahan dapat kita lihat di lembar acara kita. Yang kedua, ibadah minggu. Meskipun kegiatan peribadatan sudah boleh dilaksanakan di tempat ibadah dengan melakukan protokol kesehatan, namun ibadah minggu kita masih dilakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Hal ini kita lakukan mengingat daerah kita, yakni Kota Banjarmasin dan sekitarnya, masih zona merah dalam hal kasus penyebaran COVID-19. Kami Parhalado berharap semua jemaat gereja boleh memahami dan bersabar untuk hal itu demi kebaikan bersama. Yang ketiga, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami Parhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kita mendengarkan vokal grup dari guru-guru sekolah minggu HKBP Borneo. Lebih tinggi dari langit.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 471, ayatnya yang pertama. Pilih Yesus dong aki lau mangolon ibana namurupe labaku doho ibana di hongolusu rodi ajalku Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas, apa kabar Amang Inang, remaja dan Naposo Bulung? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah virtual minggu ini ya. Kalau kita melihat Amang Inang, ya sudah ada yang beribadah di gereja masing-masing. Namun kami dari Parhalado belum berani untuk melaksanakan kegiatan peribadatan di gereja kita sehubungan dengan masih meningkatnya kasus yang terpapar COVID-19 di daerah kita. Memang Amang Inang, pimpinan HKBP Distrik 27 Borneo, Amang Preses, sudah mengeluarkan surat himbauan untuk melaksanakan ibadah serentak di tanggal 5 Juli 2020 atau tepatnya pada hari ini di seluruh pelayanan Distrik 27 Borneo. Namun kami dari Parhalado dan saya sebagai pimpinan jemaat sudah menghubungi Amang Preses bahwa kita tidak bisa masih melakukan ibadah di gereja karena memang keadaan kita, ya kalau kita bisa katakan, semakin mengkhawatirkan di dalam kasus penyebaran dan terpapar COVID-19. Ya, kita berharap semoga keadaan di daerah kita ini semakin lebih baik ke depannya, sehingga kita boleh beribadah di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Itulah mungkin pengantar dari kami. Dan marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ke-9, demikian bunyinya. Saya akan membacakan kepada kita, saya harap kita boleh mengikutinya dalam hati kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Amang inang remaja dan naposo bulung, perkataan berkat, diberkati ataupun memberkati sudah sering kita dengarkan. Atau mungkin secara tidak sadar perkataan ini sudah melekat di dalam diri kita. Misalnya dalam akhir pertemuan kita, perjumpaan kita dengan yang lainnya, baik itu secara langsung ataupun berkomunikasi lewat media sosial ataupun yang lainnya, kita sering mengatakan setidaknya ya Tuhan memberkati atau semoga Tuhan memberkati. Nah, saat ini juga khotbah kita memiliki tema besar, yakni diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Perkataan diberkati untuk menjadi berkat juga sudah sering kita dengarkan di dalam prinsip bersosial orang Kristen ataupun prinsip kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Bahwa kehadiran orang Kristen itu diberkati untuk menjadi berkat. Demikian juga gereja, kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, dia harus menjadi berkat. Pada dasarnya, perkataan ini bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan tadi saya katakan ini sudah melekat di dalam diri kita. Namun, meskipun itu sudah melekat di dalam diri kita, sudah sering kita perkatakan, sudah sering kita ucapkan, namun pada dasarnya dalam praktiknya sangat sulit untuk melakukan ini. Mengapa demikian? Pasti banyak hal yang mempengaruhinya. Amang inang remaja dan naposo bulung menjadi berkat itu kepada orang lain, kepada sekitar kita tidaklah mudah. Orang bisa menjadi berkat ketika dia telah merasa diberkati, atau hanya orang-orang yang diberkatilah yang mampu menjadi berkat, dan itu menjadi hal yang pertama dan terutama agar kita boleh menjadi saluran berkat. Tidak mungkin kita menjadi berkat bagi yang lainnya jikalau kita bukanlah orang-orang yang terberkati. Dalam bahasa aslinya, menerima berkat itu memiliki arti yaitu menerima berbagai pertambahan di dalam kehidupan. Misalnya menerima kesehatan, memiliki pengetahuan, sukacita, umur yang panjang, kesembuhan, bahkan juga yang berhubungan dengan harta duniawi seperti ya penghasilan, gaji dan lain sebagainya. Sedangkan menjadi berkat bukan hanya terfokus kepada harta milik saja, melainkan juga dikatakan menjadi berkat yaitu pembawa kehidupan, ya mungkin dia lewat memotivasi, menyemangati, menciptakan perdamaian, membawa damai sejahtera, pelaku kebenaran dan pelaku keadilan. Dengan demikian, agar dapat menjadi berkat, kita harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang diberkati. Siapa yang telah diberkati, maka dia bisa menjadi saluran berkat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk menjadi orang yang terberkati? Atau bagaimana agar hidup kita diberkati? Marilah kita belajar dari hidup Abraham yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi pembawa berkat bagi bangsa-bangsa
seperti apa yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Yang pertama sekali yang mau ditekankan lewat firman Tuhan kita ini, agar kita menjadi orang yang terberkati, agar kita atau hidup kita diberkati oleh Tuhan, dikatakan yang pertama sekali, milikilah iman seperti iman Abraham. Ya, agar kita menjadi orang yang penuh berkat atau diberkati oleh Tuhan, milikilah iman seperti Abraham. Ada begitu banyak hal yang diminta oleh Tuhan Allah dari Abraham. Yang pertama, Abraham harus pergi dari rumah dan negerinya, dan Abraham juga harus meninggalkan sanak saudaranya. Seandainya kita tarik kepada diri kita, ya hal ini sangatlah sulit untuk kita lakukan. Yang pertama, meninggalkan rumah. Coba kita perhatikan Amang Inang, ya. Kalau kita berpergian ke rumah keluarga, atau mungkin para orang tua berkunjung ke rumah anaknya, pastilah tidak betah untuk waktu yang sangat lama. Pasti dia selalu memikirkan untuk kembali ke rumahnya sendiri, di mana dia boleh merasa aman, dia boleh merasa nyaman. Sebisa mungkin dalam waktu yang cepat kita ingin segera pulang ke rumah sendiri. Lalu yang kedua, dikatakan kepada Abraham, selain meninggalkan rumah, meninggalkan negerinya, dia juga memisahkan diri dari sanak saudara atau keluarganya. Atau dengan kata lain, dia juga harus meninggalkan keluarganya. Padahal kalau kita tarik juga ini ke dalam hidup kita, ini juga sangat sulit. Terlebih lagi kalau keluarga itu sangat berperan untuk menolong, membantu, menopang kehidupan kita. Nah, kalau kita kembali kepada zaman Abraham, pada zaman Abraham pemerintahan itu belum ada. Jadi keamanan masyarakat, keamanan orang itu ya dipengaruhi oleh bagaimana ia hidup dengan sanak saudaranya, dan sanak saudara itu saling melindungi. Jadi kita tahu peran keluarga di dalam kehidupan pada masa Abraham itu begitu sentral. Namun kali ini dia disuruh pergi untuk meninggalkan keluarganya yang sudah memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada dia. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan menyuruh Abram untuk meninggalkan rumah dan negerinya dan juga meninggalkan sanak saudara dan keluarganya? Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Begitu luar biasanya iman Abraham. Ia menjadi pengembara yang pastinya menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Bahkan bisa-bisa dalam perjalanan itu nyawa menjadi taruhannya. Dia meninggalkan zona nyamannya, dia meninggalkan zona amannya, ya, untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Padahal dia sendiri belum tahu kemana dia harus melangkah. Itu sesuatu hal yang baru, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan itu. Nah, tapi dia mengimani apa yang diperintahkan oleh Tuhan sehingga hidupnya diberkati. Amang Inang remaja dan Naposo Bulung, pasti setiap kita juga memiliki kisah perjalanan hidup yang berbeda-beda, ya. Sering sekali kita menghadapi kesulitan, sering sekali kita menghadapi pergumulan yang bisa menggoyahkan iman kita. Sejauh manakah kita bisa percaya untuk sesuatu yang tidak kita lihat? Lihat Abraham, dia tidak tahu, dia tidak pernah bayangkan, dia tidak pernah melihat situasi perjalanan yang harus ia jalani. Tapi ia tetap percaya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sekarang kita, dalam perjalanan kehidupan kita yang berbeda-beda, sejauh mana kita mampu mengimani Allah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam perjalanan kehidupan itu. Ya, ini yang begitu luar biasa. Benarlah seperti apa yang dikatakan, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman, meskipun itu tidak pernah kita bayangkan, kita boleh menjalani itu. Sebenarnya ini seharusnya ini semakin mudah kita pahami. Terlebih lagi buat Amang Inang yang merantau ke Banjarmasin ini. Saya pikir Amang dan Inang gak tahu dulu bagaimana keadaan Banjarmasin ini. Jikalau tanpa iman yang teguh, jikalau tanpa iman yang percaya bahwa Tuhan akan melindungi, gak akan mampu Amang dan Inang sampai ke tempat ini. Tapi dengan iman yang demikian, Amang dan Inang mampu berada di tempat ini. Mungkin dulu, ya ketika di Bonapasogit, ketika di kampung,
bagaimana Kalimantan itu ya? Bagaimana hidup kita ya? Karena kita belum pernah ke sini. Kita dipenuhi dengan keraguan. Nah, sama seperti Abraham, ya. Dia tidak tahu apa ke negeri mana yang diberikan Tuhan kepadanya, tapi dia tunduk, dia tetap jalan, dia tetap melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, agar hidup kita diberkati oleh Tuhan, yang pertama sekali adalah mengimani Tuhan. Bahkan ketika iman itu ya di luar nalar logika pemikiran manusia, tapi kita harus tunduk untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana agar hidup kita diberkati oleh Tuhan? Dari kisah hidup Abraham ini diajarkan, hidup kita akan diberkati jika memiliki ketaatan. Kita boleh melihat di ayat 4-6, ya. Firman Tuhan saat ini menunjukkan bagaimana ketaatan Abraham. Ketaatan Abraham terlihat dari bagaimana ia pergi, seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Ia pergi meninggalkan rumah, ia pergi meninggalkan negeri, ia pergi meninggalkan sanak saudaranya, ia pergi meninggalkan kenyamanannya, ia pergi meninggalkan keamanannya. Ya, ia taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak bertanya-tanya, atau bahkan mungkin berkata kepada Tuhan, tunggu dulu ya Tuhan, kupikirkan dululah ya bagaimana yang disuruh oleh Tuhan itu. Dia tidak ada, tapi ketika Tuhan menyuruhnya, dia langsung bergegas mempersiapkan dirinya dan membawa barang bawaannya untuk melakukan perjalanan seperti yang disuruh oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita dalam posisi Abraham? Masihkah kita taat kepada Tuhan ketika zona aman, ketika zona nyaman kita terusik? Atau mungkin dengan kata lain, bagaimanakah ketaatan kita jikalau kita harus memulai dari nol kembali, padahal sebelumnya kita sudah memiliki segalanya? Apakah kita taat? Apakah kita setia kepada Tuhan? Lihat Abraham, dia seorang yang makmur di Haran, dia sudah memiliki segalanya, dia aman, dia nyaman, tapi dia taat untuk apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika dia disuruh pergi, dia pergi. Dia mau memulai dari nol kembali. Dia mau memulai perjuangannya dari dasar kembali, meskipun dia telah memiliki segalanya. Dan oleh karena itu, dia menjadi terberkati. Dia diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi yang kedua ini yang mau dikatakan, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan jika kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana agar hidup kita ini diberkati? Hidup kita ini akan diberkati jika memiliki kesabaran, ya. Jadi orang sabar itu bukan berarti dia tidak berguna, dia lemah. Justru orang sabar adalah orang yang kuat, dan orang sabarlah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Amang inang remaja dan naposo bulung, dalam firman Tuhan saat ini kita menemukan ada 4 janji Tuhan yang akan diberikan kepada Abraham, yaitu yang pertama menjadi bangsa yang besar, yang kedua memiliki nama yang masyhur, yang ketiga akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yang keempat yaitu memiliki tanah, yaitu tanah perjanjian. Namun kita tahu seluruh janji itu tidak diterima dalam waktu ataupun tempo yang cepat atau tempo yang singkat. Dia masih harus menunggu janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Salah satu kita ambil tadi dari janji yang pertama, menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin dia menjadi bangsa yang besar? Keturunannya tidak ada. Dan kita tahu dalam hal itu Abraham harus menunggu cukup lama, yakni 25 tahun, agar dia diberkati di dalam keturunan. Ini waktu yang lama ya, lahirnya Ishak. Jadi umur 75 dia berangkat dari tanah Haran ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Umur yang ke-100 baru Sarah melahirkan Ishak, 25 tahun. Jadi butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran. Dengan kesabaran maka di sana ada hidup yang terberkati. Jadi bersyukurlah jika engkau adalah orang-orang yang penuh dengan kesabaran, karena engkau adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pernah katakan tidak ada gunanya kata sabar, ya. Kesabaran itu akan menghasilkan buah yang begitu luar biasa, yaitu berkat dari Tuhan. Amang inang remaja dan naposo bulung, sebagai manusia kita sering dalam kehidupan kita tidak sabar, ya, atau dengan kata lain kita manusia ini
yang menginginkan di dalam kehidupan ini ya ingin instan, ingin instan, cepat untuk mendapatkan sesuatu, atau mungkin juga ingin segala sesuatu yang ataupun kesulitan yang kita alami itu segera berlalu. Cepat-cepatlah, jangan lama-lama. Ya, kita adalah orang-orang yang sebenarnya cenderung tidak sabar, ya. Namun Abraham menunjukkan bagaimana kesabarannya. Bahkan ketika janji yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, dia harus menunggu lama. Demikian juga seharusnya kita. Janganlah menjadi orang ketika kita menghadapi masalah, kita ingin Tuhan, cepatlah ini Tuhan, berlalu ini. Sehingga ketika tidak berlalu, pandilian nama narokan, ya kita menyalahkan Tuhan. Bahkan ini menjadi alasan, sudah berdoa pun aku Tuhan, tapi tetap aja menderita hidupku seperti ini. Tidak adanya kesabaran membuat kita marah kepada Tuhan, dan akhirnya kita tidak taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana mungkin ketika kita marah kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang penuh berkat. Oleh karena itu di sini mau dikatakan, orang-orang yang memiliki kesabaran, maka dia akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan satu hal Amang Inang, kalaupun kita merasa kok tidak cepat pertolongan Tuhan, dia tidak pernah tinggalkan dan dia tidak pernah abaikan kita. Tapi selalu perhatikan dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Kalaupun dalam waktu yang mungkin agak lama untuk menghadapi situasi itu, ingatlah kita mau diuji. Seberapa besar kita sabar, seberapa besar kita mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa dia senantiasa ada untuk kita, menolong kita, memampukan kita, dan melepaskan kita. Oleh karenanya, tirulah kesabaran Abraham yang meskipun menghadapi banyak pergumulan dan kesulitan, ia tetap taat, setia, dan beriman kepada Tuhan. Jadi sudah 3 hal ya, Amang Inang ya, bagaimana hidup kita akan diberkati, bagaimana hidup kita akan penuh dengan berkat dari Tuhan. Yang pertama tadi adalah milikilah iman yang tetap taat dan setia kepada Tuhan seperti iman Abraham. Yang kedua, memiliki ketaatan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Dia pergi meskipun harus meninggalkan zona nyaman, zona aman, dan bergerak dimulai dari awal lagi yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Yang ketiga, hidup kita akan diberkati jika kita memiliki kesabaran ketika menghadapi segala sesuatu dan berusaha untuk segala sesuatu yang kita inginkan, karena di sana ada tahan uji, dan tahan uji membuat kita semakin dewasa di dalam menjalani perjalanan kehidupan. Ingatlah Mang Inang, ya, kesuksesan itu sangat mudah untuk dimiliki orang-orang yang belajar dari kegagalan, ya. Nggak akan mungkin orang yang tidak sabar, dia akan mengalami kesuksesan yang besar. Tapi orang yang sukses, orang yang bersabar, bahkan ketika kegagalan menghampiri dalam hidupnya, ia bersabar untuk memulai lagi, sehingga dia belajar dari kegagalan dan dia mendapatkan kesuksesan. Lalu yang keempat, bagaimana agar hidup kita ini agar diberkati? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Belajar dari kisah Abraham, dikatakan di ayat 7 dan ke-8, kita akan diberkati jika kita selalu beribadah kepada Tuhan, ya. Kita akan diberkati ketika kita selalu beribadah kepada Tuhan. Amang Inang, remaja dan Aposo Bulung, sesuatu hal yang tidak pernah dilupakan ataupun ditinggalkan oleh Abraham adalah beribadah kepada Tuhan. Kemana Abraham mendirikan kemah untuk tinggal sementara, di situ juga ia mendirikan mezbah Tuhan, tempat mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, dan tempat ia menaikkan doa kepada Tuhan. Dalam perjalanannya yang begitu melelahkan, dalam perjalanannya yang begitu mengancam kehidupannya, dia tidak pernah tinggalkan peribadatannya. Di tengah-tengah kesibukannya, kelelahannya, dia tidak pernah berhubungan, dia tidak pernah tinggalkan hubungannya kepada Tuhan di dalam ibadah. Nah, ini juga yang mau dikatakan agar hidup kita terberkati. Tidak peduli selelah apapun rutinitas yang kau lakukan dalam aktivitasmu, maka sempatkanlah waktumu untuk beribadah. Beribadah, bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan itu menjadi sentral dalam kehidupan kita. Karena dengan berhubungan dengan Tuhan di dalam ibadah kita,
maka kita akan dimampukan tadi di dalam iman, di dalam ketaatan, di dalam kesabaran untuk segala sesuatu hal yang kita alami dan kita hadapi, sehingga apapun keadaannya ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita memiliki damai sejahtera, ya. Dan ketika kita sudah memiliki damai sejahtera, inilah yang akan kita bagikan sebagai saluran berkat, sehingga orang lain juga memahami apa sebenarnya damai sejahtera yang sesungguhnya itu. Jadi lihat Abraham, ketika dia di Sikem, dia mendirikan mesbah Tuhan. Ketika dia di Betel, dia mendirikan mesbah Tuhan. Dia selalu mendirikan tempat beribadah kepada Tuhan, ya. Di situ dia mempersembahkan korban, di situ dia menaikkan doa kepada Tuhan, di situ dia menunjukkan hubungan, ya, persekutuannya dengan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya. Amang inang remaja dan aposo bulung, melalui kisah Abraham ini kita diingatkan bahwa orang percaya, yakni saya, Amang dan Inang, semua kita yang berkumpul di rumah kita masing-masing yang beribadah pada saat ini adalah orang-orang percaya, umat yang dipanggil dan dipilih Allah untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, marilah menjadi pribadi yang diberkati dengan memiliki iman yang teguh kepada Allah, taat dan setia kepada perintah Allah, memiliki kesabaran dan memelihara perjumpaan dengan Allah dalam ibadah kita. Maka yakinilah, dengan demikian kita akan diberkati Tuhan dan akan mampu menjadi berkat kepada yang lainnya. Hanya orang-orang yang diberkatilah bisa menjadi berkat. Dan yakinilah dalam dirimu, engkau, saya, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita sudah merasakan berkat Tuhan itu, ingatlah bahwa engkau harus menjadi berkat kepada yang lainnya. Dan dengan demikian, apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ini juga kita bagikan kepada yang lainnya, sehingga terjadilah apa yang dikatakan damai sejahtera. Oleh karenanya, marilah kita semua belajar dari kisah Abraham, memiliki iman yang teguh, lalu dia memiliki ketaatan untuk perintah yang diberikan oleh Tuhan, memiliki kesabaran, memelihara perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah, sehingga kita penuh dengan berkat dan dapat menjadi berkat bagi orang lainnya. Ingat sekali lagi, hanya orang-orang yang merasakan diberkati oleh Tuhan, dia bisa menjadi berkat kepada yang lain. Atau dengan kata lain, orang-orang yang tidak mau menjadi saluran berkat kepada orang lain, dia adalah orang yang merasa bahwa hidupnya tidak diberkati. Artinya tidak diberkati, dia ragu akan pemeliharaan Tuhan. Dia ragu untuk segala sesuatunya, apa yang akan dia jalani dalam hidupnya. Dia ragu bahwa Tuhan tidak akan menolong dia. Tapi ketika kita meyakini itu semua, kita akan ditolong, kita akan ditopang, kita akan dimampukan, maka kita harus juga menjadi berkat kepada yang lainnya. Karena hanya orang-orang yang seperti itulah yang penuh dengan berkat, dan orang-orang yang diberkati itulah yang akan menjadi berkat. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada minggu ini ya Tuhan. Ketika kami belajar dari kisah Abraham yang begitu luar biasa di dalam iman yang teguh kepadamu dan memiliki kepatuhan dan ketaatan atas perintah yang diberikan oleh Tuhan, memiliki kesabaran yang begitu luar biasa dan selalu memelihara hubungan dengan Tuhan di dalam ibadahnya, sehingga dia menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan dan dia menjadi saluran berkat kepada orang yang lainnya. Biarlah Tuhan, dengan kisah ini kami juga meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan berkati, karena kami yakin pemeliharaan Tuhan juga terjadi atas hidup kami sampai saat ini. Dan oleh karenanya Tuhan, ketika kami meyakini pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, maka kami juga harus menjadi berkat kepada
yang lainnya. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas yang boleh mereka laksanakan, dan bagaimanapun keadaan yang boleh mereka hadapi. Kepadamu kami serahkan Tuhan, pribadi lepas pribadi, kiranya tangan Tuhan yang ada bersama dengan kami, turut serta dan campur tangan dalam segala aktivitas kami. Terlebih buat yang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan jamah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali dan boleh melakukan aktivitas dengan baik. Bagi yang sedang bergumul, Tuhan kuatkan, sehingga mereka tetap dalam sukacita menghadapi setiap apa yang menjadi pergumulan. Bagi orang-orang yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan, sehingga mereka juga dimampukan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Demikian juga untuk seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu, yang dalam proses pertumbuhan, baik dalam sekolah mereka juga Tuhan, kepadamu kami serahkan, sehingga mereka bertumbuh di dalam apa yang direncanakan oleh Tuhan, dan mereka memiliki pengetahuan yang baik, sehingga mampu melakukan perbuatan baik seperti apa yang diinginkan Tuhan ke depannya. Berkati setiap rumah tangga di dalam perjalanan rumah tangga mereka, baik ketika mereka juga harus mendidik anak-anak, Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan, kepadamu kami serahkan bahkan gerejamu, pelayanmu, kiranya Tuhan yang menyertai. Tak lupa kami Tuhan untuk mendoakan situasi sulit yang kami hadapi karena COVID. Kiranya Tuhan segera lalukan COVID ini dari kehidupan kami, dan kami boleh beraktivitas kembali dengan baik. Berkati pemerintah yang menangani COVID-19 ini bersama dengan tim para medis dan pelayan lainnya Tuhan yang terlibat di dalam menolong kami untuk menghadapi COVID-19 ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka tetap semangat di dalam setiap pelayanan mereka. Dan dalam 1 minggu ini Tuhan kami serahkan hidup kami, apapun yang boleh kami lakukan, apapun yang menjadi rencana kami, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Ampunkan kami dari dosa, sehingga kami layak menerima berkat dan layak menjadi saluran berkat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku WND nomor 792, ayat 1 dan ayat 2, sambil mengumpulkan persembahan. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sai use honda memi, sai ape hontangan mi Tuhan, lehon tua wogomi di Portibion bain maaf Tuhan, habauran nilas diroha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapulihi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sai use honda memi, sai ape hontangan mi Tuhan,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya, Amang, Inang, Remaja, dan Naposo Bulung. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kami juga masih menghimbau, meskipun kegiatan beribadah sudah diperbolehkan, namun mengingat Banjarmasin termasuk daerah gereja kita masih zona merah, kami berharap kepada seluruh jemaat agar bersabar sedikit untuk kebaikan kita bersama. Semoga itu juga tidak mengurangi sukacita kita ketika kita boleh beribadah di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Tuhanlah yang memberkati kita sekalian. Horas! Lebih tinggi dari langit biru.
padaku